Hai, Assalamualaikum Sobat. Pembelajaran tatap muka sudah mulai normal nih. Tahukah kamu, ada tahapan-tahapan pemantauan kesehatan pada siswa yang harus dilakukan? Kira-kira sudah pada tahu belum ya? Yuk kita tanya-tanya. Kalau tahapan dari pemantauan siswa dari awal dari depan itu yang pasti termogan sudah dipasang dan juga sudah ada termogan yang di tangan juga sudah ada. Terus cuci tangan juga sudah. Terus ada pemeriksaan kalau misalnya ada suhu badan atau ada gejala-gejala yang mungkin kurang sehat, itu langsung kita sendirikan di ruang yang kami sediakan. Pertama, kalau masuk sekolah harus cek suhu, cuci tangan, dan kita lihat nanti ada tulisan-tulisan tertentu dari pihak sekolahan yang harus kalau dia mengatakan sakit tulis ya, kalau enggak, kalau iya dia suruh pulang. Pemantauan kesehatan siswa ketika masuk ke dalam area sekolah, dicek suhu terlebih dahulu. Kalau suhunya 37,5, kami menghubungi orang tuanya untuk diserahkan kembali dan diminta untuk dijemput. Kalau suhu normal yang sudah disepakati itu kisaran 36 ya, 36 sampai 36,5 lah. Kalau sampai 37 ke atas itu masih nanti akan kita sendirikan. Kalau kami memilih suhu yang aman ya 37 derajat itu ya. Biasanya kami 37 derajat atau toleransi 37,4. Ketentuan suhu maksimal untuk yang sehat 37,5 derajat. Misalnya nih nggak enak badan, apakah ke sekolah atau tidak? Rumah saja. Kalau misalnya udah gak enakan atau gimana tuh biasanya ke sekolah. Tapi kalau misalnya udah rasa demam banget itu enggak. Nah, jawabannya beragam ya. Kalau menurut ahli, bagaimana ya kira-kira? Yang pertama perlu mengecek ya kesiapan sekolah dalam hal protokol kesehatan gitu ya. Nah, tentunya protokol berikutnya adalah protokol kesehatan ini harus diatur gitu. Salah satu protokol kesehatan adalah sebelum memulai kegiatan pembelajaran harus melalui tahap screening ya. Screening itu bisa dua, screening subjektif sama objektif gitu ya. Kalau yang subjektif biasanya mengisi form gitu, apakah ada gejala, kemudian apakah ada kontak erat dengan keluarga yang positif sebelumnya. Nah, itu harus diisi gitu ya. Kemudian apakah ada batuk, demam, segala macam itu masuk ke gejala. Yang kedua memang kita melihat secara objektif. Secara objektif itu bisa melalui kita ukur suhu. Kemudian ya berikutnya dalam mengecek persiapan protokol kesehatan ini juga sekolah harus melakukan pemantauan gitu. Misal protokol kesehatan, apakah pengecekan suhu itu berjalan dengan baik gitu ya. Apakah semua anak tertib ya memakai masker gitu. Apakah guru-gurunya juga tertib ya memakai masker, seringkali itu muridnya sudah tertib gitu ya. Gurunya ini yang nakal nih gitu ya. Gurunya yang nggak lepas masker gitu ya pada beberapa kasus gitu ya. Jadi memang ini pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan itu yang harus dilakukan. Kemudian juga setelah melakukan kesiapan pemantauan protokol kesehatan terkait dengan ventilasi, masker, jaga jarak gitu ya. Ya, selain itu sekolah juga perlu memantau nih, selain dari 5M, salah satunya adalah durasi ya, durasi pelajaran berlangsung gitu ya. Kemudian ventilasinya gitu. Kalau ventilasinya dianggap buruk gitu, jendela nggak bisa dibuka gitu ya, pintu juga sulit dibuka, maka durasi ini yang harus diatur supaya tidak terlalu lama dalam kelas itu gitu. Ini usaha memang effort agak lebih keras, agak lebih capek, tapi tentunya ini semua demi keamanan dan keselamatan ya para anak murid kita ya gitu, termasuk gurunya seperti itu. Ternyata banyak ya hal yang perlu diperhatikan. Sekarang sudah jelas kan bagaimana tahapan pemantauan kesehatan siswa? Jangan lupa tetap patuh pada aturan dan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Ini caraku berubah untuk hidup lebih baik.